Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathum Bitri Falabib dengan NIM 250305096. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai globalisasi, mulai dari pengertiannya, faktor-faktor terjadinya globalisasi, dampak negatif dan dampak positif dari globalisasi, serta bagaimana globalisasi dalam perspektif konservasi sosial. Topik ini penting untuk kita bahas karena globalisasi merupakan fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Tanpa lama-lama, langsung saja ke videonya. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan membahas apa itu globalisasi. Jadi, secara umum, globalisasi adalah proses yang membuat hubungan antar negara dan antar masyarakat di dunia menjadi semakin dekat dan saling terhubung. Hal ini terjadi karena adanya perkembangan teknologi, komunikasi, transportasi, dan informasi yang semakin maju. Menurut Anthony Giddens, globalisasi adalah semakin eratnya hubungan sosial di berbagai belahan dunia, sehingga suatu peristiwa yang terjadi di satu tempat dapat membantu memberikan pengaruh terhadap tempat lain. Sementara itu, menurut Malcolm Waters, globalisasi adalah proses sosial yang membuat batas-batas geografis menjadi semakin berkurang pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat. Contoh globalisasi dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kita bisa mengetahui berita dari orang luar negeri hanya melalui telepon genggam saja. Kita juga dapat bisa berkomunikasi dengan orang yang berada di kota atau negara lain melalui media sosial dan aplikasi lainnya. Bahkan kegiatan belajar dan bekerja sekarang banyak yang memanfaatkan teknologi digital. Dari contoh tersebut dapat kita lihat bahwa globalisasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Jadi, globalisasi itu tidak terjadi begitu saja, tetapi ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya proses tersebut. Yaitu faktor yang pertama ada terjadinya perkembangan teknologi dan informasi. Kehadiran internet dan media sosial membuat penyebaran informasi menjadi sangat cepat dan luas. Informasi yang terjadi di suatu tempat dapat diketahui oleh masyarakat di tempat lain dalam waktu yang singkat. Faktor yang kedua adalah kemajuan di bidang transportasi. Saat ini, perjalanan dan pengiriman barang menjadi lebih mudah karena hal ini membuat hubungan antar wilayah dan antar negara menjadi semakin terbuka. Yang ketiga adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai inovasi yang terus berkembang, manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih praktis dan efisien. Selain itu, kerjasama antar negara di bidang ekonomi, pendidikan, politik, dan budaya juga menjadi salah satu faktor yang mempercepat terjadinya globalisasi. Adanya hubungan tersebut menyebabkan pertukaran informasi, teknologi, dan budaya semakin mudah dilakukan. Faktor lainnya adalah adanya keinginan masyarakat untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas hidup. Hal ini membuat masyarakat lebih terbuka terhadap berbagai perubahan dan kemajuan yang datang dari berbagai belahan dunia. Yang berikutnya ada dampak positif dari globalisasi. Jadi globalisasi ini memberikan banyak dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Salah satu dampak positifnya yang paling dirasakan adalah kemudahan dalam mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Saat ini, pelajar dan mahasiswa dapat mencari berbagai referensi pembelajaran melalui internet dengan cepat dan mudah. Lalu, globalisasi juga mempermudah komunikasi. Dengan adanya berbagai aplikasi digital, seseorang dapat berkomunikasi dengan keluarga, teman, dan rekan kerja yang berada di tempat yang jauh tanpa harus bertemu secara langsung. Lalu di bidang ekonomi, globalisasi juga membuka peluang usaha yang lebih luas. Banyak masyarakat yang memanfaatkan teknologi untuk menjalankan bisnis secara online dan menjangkau konsumen dari berbagai negara atau daerah. Selain itu, globalisasi juga mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai inovasi di bidang kesehatan, pendidikan, dan industri telah membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efektif. Tidak hanya itu, globalisasi juga membuat masyarakat memiliki wawasan yang lebih luas karena dapat mengenal budaya, pengetahuan, dan perkembangan yang terjadi di berbagai negara. Yang berikutnya ada dampak negatif dari globalisasi. Di samping membawa banyak manfaat,
globalisasi juga memiliki dampak negatif yang perlu kita perhatikan. Salah satunya mulai berkurangnya minat terhadap budaya lokal. Banyak generasi muda yang lebih mengenal budaya asing dibandingkan budaya daerah sendiri. Jika hal ini terus terjadi, akan dikhawatirkan budaya lokal akan semakin ditinggalkan. Lalu globalisasi juga dapat mendorong munculnya gaya hidup yang konsumtif. Kemudahan dalam mengakses berbagai produk dan tren melalui media sosial seringkali membuat seseorang membeli sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Selain itu, penggunaan teknologi yang berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial secara langsung. Banyak orang lebih fokus pada handphone daripada berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Lalu, dampak negatif lainnya adalah mudahnya penyebaran berita bohong atau hoaks. Informasi yang belum tentu benar dapat menyebar dengan cepat dan menimbulkan kesalahpahaman, bahkan akan menimbulkan konflik di masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk memilih dan menyaring informasi serta memanfaatkan perkembangan teknologi dengan bijak. Yang berikutnya ada globalisasi dalam perspektif konservasi sosial. Jika dikaitkan dengan mata kuliah konservasi sosial, globalisasi dapat menjadi tantangan sekaligus peluang. Konservasi sosial merupakan upaya untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal agar tetap bertahan di tengah perkembangan zaman. Di era globalisasi ini, berbagai budaya dan kebiasaan dari luar dapat mudah dengan masuk ke Indonesia. Hal ini tentu memberikan banyak manfaat, tetapi juga berpotensi mengurangi rasa cinta terhadap budaya sendiri. Karena itu, kita perlu menjaga nilai-nilai yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, seperti gotong royong, toleransi, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama. Di sisi lain, globalisasi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung konservasi sosial. Misalnya, kita dapat menggunakan media sosial untuk memperkenalkan budaya daerah, mempromosikan wisata lokal, atau mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting dalam menghadapi globalisasi. Kita harus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi untuk hal-hal yang positif, tetapi tetap mempertahankan identitas dan nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Dengan begitu, globalisasi tidak akan menghilangkan jati diri bangsa, tetapi justru menjadi sarana untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya Indonesia kepada masyarakat dunia. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa globalisasi adalah proses yang membuat dunia menjadi semakin terhubung melalui perkembangan teknologi, komunikasi, transportasi, dan informasi. Globalisasi memberikan berbagai dampak positif seperti kemudahan dalam memperoleh informasi, perkembangan ilmu pengetahuan, kemudahan komunikasi, dan terbukanya peluang ekonomi. Namun, globalisasi juga memiliki dampak negatif seperti berkurangnya terhadap budaya lokal, munculnya gaya hidup yang konsumtif, serta berkurangnya interaksi sosial secara langsung dan penyebaran informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, kita harus menyikapi globalisasi dengan bijaksana. Kita perlu mengambil manfaat dari perkembangan zaman, tetapi tetap menjaga nilai-nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal sebagai bagian dari konservasi sosial. Sebagai generasi muda dan mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan teknologi secara positif sekaligus ikut melestarikan budaya dan nilai-nilai yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Dengan demikian, materi yang dapat saya sampaikan, semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya menyikapi globalisasi dengan tetap menjaga nilai-nilai konservasi sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.